tahu jaga pekerja elok tau. Nak tukar bilik 10 kali pun kita okey. Nak selesa lah, nak apa, nak advance kita bagi. Cuma silap dia aku ambil pekerja luar. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Ya, boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Dulu banyak pekerja Indonesia datang ke Malaysia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka dieksploitasi dan diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan nyawa mereka sering dianggap tak berharga. Namun keadaan sekarang sudah berubah. TKI Indonesia sudah mulai berpikir mendapatkan tempat suaka lain yang lebih ramah terhadap tenaga kerja asing. Walaupun rakyat Malaysia gengsi mengatakan jika ekonominya masih sangat bergantung pada pekerja asing, namun fakta pahit ini sama sekali tak bisa dielak. Di tengah dinamika perekonomian Malaysia yang terus berkembang, para pengusaha di sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi, dan perkebunan menghadapi tantangan serius dalam hal ketenaga kerjaan yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak di antara mereka mengungkapkan kekecewaan yang mendalam, bahkan mengaku mengalami semacam trauma ketika harus merekrut dan mempertahankan pekerja lokal yang dinilai kurang memiliki etos kerja tinggi, serta loyalitas jangka panjang terhadap perusahaan. Tidak sedikit laporan dari para pelaku usaha yang menyebutkan bahwa tingkat ketidakhadiran yang tinggi, produktivitas yang rendah, dan ekspektasi kerja yang tidak sejalan dengan kapasitas industri yang ada, menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Situasi ini mendorong semakin banyak perusahaan untuk kembali mengandalkan tenaga kerja asing yang dianggap lebih disiplin, fleksibel, dan bersedia menerima kondisi kerja berat tanpa banyak tuntutan. Survei lapangan dan testimoni dari para pelaku industri memperkuat narasi bahwa tantangan dalam mempekerjakan tenaga kerja lokal bukan sekadar persoalan teknis semata, melainkan berkaitan erat dengan perubahan pola pikir dan mentalitas kerja generasi muda Malaysia. Banyak dari mereka, terutama yang berasal dari kalangan milenial dan generasi Z, lebih memilih jenis pekerjaan yang fleksibel, berbasis digital, dan minim tekanan fisik, alih-alih menekuni pekerjaan di sektor real yang menuntut komitmen tinggi, kerja keras, serta jam kerja yang panjang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelly Services, lebih dari 67% pekerja Malaysia mengungkapkan bahwa mereka lebih menghargai keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan dibandingkan dengan gaji yang lebih tinggi. Sementara sekitar 54% di antaranya bahkan rela mengorbankan penghasilan yang lebih besar demi mendapatkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Pengasas dan pengarah urusan India Gate Restaurant, Saravanan Subramanian memaklumkan permohonan kebenaran kepada kerajaan bagi membawa masuk pekerja asing dalam sektor restoran telah dilakukan, namun masih tiada perkembangan diterima. Katanya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma dan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia Primas telah membuat permohonan bagi menampung kekurangan 25,000 tenaga kerja dalam sektor restoran sejak tahun-tahun sebelum ini lagi. Sekarang yang kes ini sudah terlalu serius. Kalau sekiranya kerajaan tak mau buka yang permit ini, kita memanglah kena gulung tikar. So tak boleh lagi nak bernafas lah. Ini kita sudah minta banyak kali jumpa ramai orang dalam KDN. So dia orang panggil kita tunggu dari tahun lepas, dari bulan Jun. So dia kata nak buka lain bulan, sekarang sudah 10 bulan lah, hampir 1 tahun proses ini tak jadi. So kerajaan pun tak faham apa masalah kita menghadapi sekarang. Pada masa sama, Saravanan memaklumkan pihaknya turut cuba menggajikan pekerja tempatan dan menyediakan pelbagai inisiatif dengan peruntukan sendiri untuk melatih, menyediakan gaji yang berpatutan serta kemudahan tempat tinggal. Namun daripada 60 yang menghadiri orientasi tersebut pada 4 bulan lepas, kini hanya tinggal seorang saja yang masih kekal bekerja dengannya.
Paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh sendiri nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Tetapi apa yang kita boleh nampak, semua kesemuanya adalah warga asing. Pergeseran nilai ini mencerminkan orientasi baru dalam dunia kerja yang lebih menekankan pada kualitas hidup, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor padat karya. Kekecewaan para pengusaha semakin memuncak ketika berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menarik minat pekerja lokal tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Pemberian insentif, peningkatan gaji, serta perbaikan lingkungan kerja nyatanya belum cukup untuk membangkitkan minat kerja dari kalangan lokal. Sebagian besar keluhan datang dari pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan konstruksi, di mana pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik dan stamina tinggi seringkali ditinggalkan begitu saja oleh para pekerja lokal hanya dalam hitungan hari. Akibat dari rendahnya partisipasi ini, sejumlah perusahaan mengaku terpaksa mengurangi kapasitas produksi, menunda penyelesaian proyek, hingga merugi secara ekonomi karena kekurangan tenaga kerja yang dapat diandalkan. Pemerintah Malaysia sebenarnya tidak tinggal diam dan terus berusaha mendorong peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasional, insentif pajak, serta program subsidi gaji yang dirancang untuk meningkatkan daya saing pekerja tempatan. Namun sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan real di lapangan. Banyak pengusaha merasa bahwa regulasi yang diterapkan terlalu birokratis, kaku dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan dinamika industri yang bergerak cepat. Bahkan dalam laporan produktivitas nasional tahun 2024, tercatat bahwa produktivitas tenaga kerja per karyawan hanya meningkat sebesar 0,9% dibanding tahun sebelumnya, dengan capaian sekitar Rp96.000 per karyawan, angka yang dianggap belum cukup untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor esensial. Krisis ketenaga kerjaan yang dialami oleh pelaku usaha di Malaysia ini juga berdampak pada kebijakan migrasi tenaga kerja yang kian sulit untuk ditegakkan secara konsisten. Ketergantungan pada pekerja asing, terutama dari negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan ketidakmampuan pasar tenaga kerja lokal memenuhi kebutuhan industri. Meskipun pemerintah Malaysia berupaya membatasi jumlah pekerja asing demi mengurangi ketergantungan, realitanya justru berbanding terbalik. Para pengusaha terpaksa mencari jalur-jalur legal maupun semi-legal untuk tetap memperoleh tenaga kerja luar negeri. Karena jika tidak, operasional bisnis mereka akan lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, suara-suara dari pelaku industri semakin lantang, mendesak pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengatur kebijakan perekrutan tenaga kerja asing demi menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah situasi tersebut, muncul pula perdebatan publik mengenai sistem pendidikan dan pelatihan kerja di Malaysia yang dinilai belum mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Banyak kalangan menilai bahwa kurikulum yang terlalu teoritis ditambah minimnya pendidikan karakter dan disiplin kerja, membuat generasi muda tidak siap terjun ke dunia industri. Lembaga pelatihan vokasional pun dianggap belum optimal dalam menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang hanya sedikit memenuhi kriteria yang dibutuhkan pengusaha.
Akibatnya, kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan real di lapangan semakin melebar, menciptakan frustasi baik di kalangan pelaku industri maupun calon tenaga kerja itu sendiri. Isu ini tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang cukup serius. Ini kebenaran. Orang Melayu malas. Orang Melayu, dia kerja 2 bulan dia hilang. Orang Melayu miskin. Malaysia who have failed. Orang Melayu kurang keupayaan. Orang Melayu ni, dia tak pandai politik. Yang Malaysia ni bodoh. Tak guna bercakap berkenaan dengan ketuhanan Melayu kalau kamu bekerja sebagai kuli orang. Melayu mudah lupa. Kamu ni kalau bila cakap soal Melayu ni malas. Melayu ni tak erti terima kasih, mudah lupa. Semua yang negatif ini. Betul ke budaya Melayu begitu? Saya tahu majlis Profesor Melayu pun ada. Tak betul. Ini ada masalah saya sebut tadi tentang masalah budaya pemikiran kolonial, captive mind. Ketika pekerja lokal terus-menerus dipersepsikan sebagai tidak disiplin, tidak loyal, dan kurang bertanggung jawab, maka akan muncul stereotip negatif yang dapat menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat. Apalagi ketika pekerja asing mulai mendominasi sektor-sektor pekerjaan tertentu, muncul kecemburuan sosial yang kemudian berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu ini tidak bisa semata-mata bersifat ekonomis, tetapi harus pula mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan pendidikan secara menyeluruh, agar tercipta iklim kerja yang lebih harmonis dan produktif. Kritik terhadap pekerja lokal juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana dunia usaha memberikan ruang bagi pengembangan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Tidak sedikit pihak yang berargumen bahwa kondisi kerja yang keras, upah yang minim, serta minimnya perlindungan sosial menjadi faktor utama mengapa banyak orang enggan bertahan di sektor-sektor pekerjaan tertentu. Dalam beberapa kasus, pekerja lokal yang mencoba bertahan pun merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hal promosi, pelatihan lanjutan, atau bahkan hak-hak dasar sebagai pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya dibutuhkan dari sisi pekerja, tetapi juga dari sisi pemberi kerja dan regulasi pemerintah untuk menciptakan hubungan industrial yang saling menguntungkan. Jika Malaysia ingin memperkuat struktur ekonominya dengan fondasi tenaga kerja yang kokoh, maka dibutuhkan langkah strategis jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. Pendidikan vokasional harus direformasi secara besar-besaran agar mampu mencetak tenaga kerja yang siap pakai dan relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Selain itu, perusahaan juga harus membangun budaya kerja yang inklusif, menghargai kontribusi setiap individu, dan memberikan jenjang karier yang jelas agar mampu menarik minat generasi muda untuk terlibat. Pemerintah pun perlu membuka ruang dialog yang lebih intensif antara dunia pendidikan, pelaku industri, dan komunitas tenaga kerja, guna menciptakan sistem ketenaga kerjaan yang tangguh dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan global yang semakin ketat.